Kalau saya ditanya peristiwa apa atau hal apakah yang sangat terkesan buat saya waktu saya masih kecil, itu jawaban saya adalah buku. Yang saya ingat masa kecil saya itu memang dipenuhi dengan buku-buku. Jadi waktu saya kecil, kami sekeluarga tinggal di sebuah kota kecil yang namanya Turen. Ini 30 kilometer dari Malang. Saya sangat berterima kasih sama orang tua saya karena walaupun saya tinggalnya di kota kecil, itu kalau soal bacaan itu saya tidak pernah kekurangan. Walaupun kadang-kadang sih belinya harus pergi ke Malang dulu. Tapi ada juga sih yang diantar ke rumah ya, misalnya majalah-majalah dan komik. Nah, komik ini berseri, terbit seminggu sekali dan diantar ke rumah oleh tukang koran. Komik ini disarikan atau disederhanakan dari cerita-cerita klasik dari seluruh penjuru dunia. Jadi cerita-cerita yang terkenal semua ada. Salah satunya yang saya ingat sekali adalah Little Women ya. Dan ini sudah dijadikan film juga. Kemudian ada lagi cerita yang judulnya Moby Dick. Cerita Moby Dick ini ceritanya bagus sekali. Ini tentang seekor ikan paus, Moby Dick namanya, yang mempunyai musuh besar, Kapten Ahab. Atau lebih tepatnya lagi, Kapten Ahab lah yang menganggap Moby Dick ini sebagai musuhnya. Moby Dick pernah menggigit sampai putus kaki Kapten Ahab dan dia akhirnya harus memakai kaki palsu dari kayu. Setelah dia cacat, dia tidak memperdulikan apapun, dia hanya ingin membalaskan dendamnya dengan memburu Moby Dick kemanapun, ke lautan yang paling jauh dan paling dalam. Nah, gimana akhir dari cerita ini? Kalau pengen tahu ya baca aja ceritanya. Ini bagus sekali, tapi ya saya nggak tahu di mana bisa ketemu ya. Mungkin kalau di toko-toko buku itu saya sih nggak pernah lihat ya sekarang. Ada lagi cerita yang judulnya Syakuntala dari India, dan ada lagi yang judulnya Suku Mohikan Terakhir. Nah, Suku Mohikan Terakhir ini termasuk salah satu cerita yang saya sukai juga ya. Gimana akhirnya suku Mohikan ini lenyap ya, karena anggotanya yang terakhir akhirnya mati juga, gugur. Satu lagi cerita yang sangat saya suka dan ini terus berlanjut sampai saya dewasa adalah buku karangan Laura Ingalls. Dan ini sudah difilmkan juga ya, jadi seri di TV ya. Jadi, pertama kali saya baca buku ini waktu umur saya mungkin 8 mungkin atau 9 ya. Jadi di rumah saya ada lemari yang isinya barang-barang tua termasuk buku-buku lama. Jadi lemari itu kami bersihkan dan saya nemu buku Laura Ingalls ini. Saya lihat-lihat bukunya, di halaman pertamanya ada tulisan tangan ayah saya. Dan tulisannya itu bunyinya begini: diberikan kepadanya apabila dia telah pandai membaca. Kemudian di situ juga ditanda tangan sama ayah saya dan ada tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ngelihat tanggalnya ini, itu tanggal sebelum kakak saya lahir. Tapi kakak saya ini nggak suka baca, jadi saya pikir ya udahlah saya aja yang baca, dan saya sangat suka buku ini. Ada 5 buku yang saya baca dan saya penasaran sesudah baca kelimanya karena itu 5 buku itu belum tamat. Baru sesudah saya di SMP atau gimana ya, itu diterbitkan lagi dan saya senang sekali karena saya bisa baca kelanjutan buku ini sampai jilid 8, sampai tamat. Ada juga cerita Karmay. Ceritanya tentang seorang Jerman dan seorang Indian Amerika. Sejak mereka itu berseberangan
karena mereka berada di dua pihak yang berbeda ya. Yang satunya adalah suku Indian yang ingin mempertahankan tanahnya, sedangkan yang satunya lagi orang Eropa yang ingin membuat yang bekerja di sebuah perusahaan yang membangun rel kereta api melewati tanah leluhur orang Indian. Sampai akhirnya mereka ketemu dan kemudian malah menjadi sahabat. Ceritanya ini sangat menarik. Di situ ada gambaran penuh petualangan, ada banyak humornya juga, ada gambaran alam yang luar biasa. Dan Karel May ini juga menulis cerita-cerita yang lain yang kejadiannya di Arab dan di Balkan. Jadi itu banyak sekali bukunya. Baca buku ini nggak akan habis-habis ya. Semuanya bagus. Dan yang terakhir adalah Tintin, atau lebih tepatnya Kisah Petualangan Tintin. Di banyak negara ini buku dicetakkan ke dalam berbagai bahasa. Cerita ini juga dicetak ulang ya. Jadi ada edisi lama yang saya baca waktu saya masih kecil dan edisi barunya. Ada perbedaan antara edisi lama sama edisi baru. Yang pertama, edisi baru itu lebih kecil, jadi ukurannya ya. Perbedaan lainnya juga penerjemahannya itu beda. Karena buku yang edisi baru ini diterjemahkan langsung dari bahasa Prancis, karena ini dikarang oleh orang Belgia. Nah, kalau saya sih lebih suka edisi lama. Pertama karena ukurannya besar, gampang dibaca, dan terjemahannya itu menurut saya lebih bagus. Nggak terlalu terikat dengan teks aslinya. Memang diterjemahkannya melalui bahasa Inggris dulu ya, nggak langsung dari bahasa Prancis. Jadi bahasa Prancis sudah diterjemahin ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris diterjemahin lagi ke bahasa Indonesia. Tapi yang menerjemahkannya itu pinter sekali. Perbedaan lain adalah nama-nama tokohnya. Kalau di edisi baru itu ada yang namanya Milou, itu anjingnya. Kemudian detektif namanya Dupont et Dupont. Kemudian dan profesornya itu aslinya sih namanya Tournesol, diterjemahkan menjadi Profesor Lakmus ya, Profesor Lakmus. Sedangkan kalau edisi lamanya nama anjingnya tuh Snowy. Detektifnya namanya Thompson and Thompson. Dan profesornya Profesor Calculus. Tokoh yang menjadi favorit saya, yang selain Tintinnya sendiri, adalah Kapten Haddock. Kapten Haddock ini temannya Tintin, mereka berpetualang bersama. Dan di komik ini, Kapten Haddock digambarkan sebagai orang yang gampang marah tapi sangat baik hati. Khasnya Kapten Haddock, dia itu sangat anti air putih ya. Jadi dia kalau minum itu harus alkohol, karena kalau dia minum air putih tanpa sengaja itu dia akan langsung muntah-muntah dan dia akan marah-marah ya. Ini buku Tintin saya, sudah saya bundel. Ada judulnya di sini. Oh, kebalik ya. Ada judulnya di sini, Kisah Petualangan Tintin. Saya suka dibundel begini karena buat saya lebih awet dan nggak akan hilang. Ya, nggak akan rusak. Kalau saya ketemu sama orang yang suka sama Kapten Haddock, yang kita omongin itu pastilah bagaimana Kapten Haddock ini marah-marah atau memaki-maki. Jadi sebagai contohnya ini saya mau ngasih tunjuk satu cerita yang judulnya Hiu Hiu Laut Merah. Dalam salah satu kisah petualangannya, Tintin sedang berada di Laut Merah atau Red Sea
Bersama Kapten Haddock, mereka terkatung-katung di tengah lautan. Ada sebuah perahu yang mendekat, memberi isyarat supaya kapal yang dinaiki Tintin ini berhenti, kemudian orangnya naik ke atas kapal. Ternyata orang ini adalah pedagang budak. Jadi di kapal yang dinaiki Tintin itu ada sejumlah budak. Mereka ini asalnya dari Afrika yang ditipu. Jadi dijanjikan bahwa mereka akan diantar naik haji, tapi dalam perjalanannya di laut mereka akan ditransfer ke kapal lain dan dijual sebagai budak. Kapten Haddock begitu tahu bahwa orang yang naik ke kapal ini adalah seorang pedagang budak, dia marah sekali. Marah-marahnya itu seperti ini ya. Dasar pedagang daging manusia, seharusnya kamu dikuliti hidup-hidup. Dasar tukang jagal, untung tak kujejali dengan jenggotmu sendiri. Pergi dan jangan sampai moncongmu kelihatan lagi di sini. Enyah biang panu, pergi kambing busuk, babon bulukan, tukang catut, belalang liar, kutu busuk, buaya lapar, bebek packing. Saya nggak tahu kenapa ada bebek packing di sini. Biawak panuan, kebo jigongan, badak rongsokan, maling ayam, cacing TBC. Kebayang nggak sih ada cacing TBC? Tintin bilang, percuma kapten, dia sudah terlalu jauh. Terus kapten jawab, jangan sangka, tidak, belum cukup. Terus Kapten Haddock ini lari, dia naik ke anjungan, ambil toa, dan dia masih teriak-teriak pakai toa. Perompak, mayat mabuk, rombengan, bajingan, copet murahan, racun, badak bengek. Sekarang dia sudah benar-benar terlalu jauh, Kapten, kata Tintin. Ya, sayang sekali, pedagang budak sialan.